Halo Kak Ade, gimana kabarnya Kak Ade, sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kak Ade kan sering debat sama si Edis tuh. Gimana tentang si Edis menurut Kak Ade itu? Ya, kalau si Edis itu bisanya menggiring. Ya, bisanya cuma adu domba. Hmm. Adu domba juga itu belum tentu. Itu kan dipotong-potong, nggak keseluruhan gitu. Contoh kemarin waktu aku debat, dia tuh nyerocos aja pengennya nanya mulu gitu. Makanya ketika di WA udah dapat julukan tuh edisi Tando, tanya doang. Oh, Tanto tuh tanya doang. Ya, jadi Eh, edisi Tando tanya doang. Tando ya. Ada juga si Edis itu si pemakan takjil. Oh iya, Ya, saya pernah tahu itu, pernah lihat dia itu. ceritanya pura-pura jadi muslim gitu kan, pakai kopiah haji, masuk ke waktu bulan puasa, masuk ke masjid makan takjil gitu. Itu yang saya tahu. Jadi buat muslim semua yang awam, tolonglah jangan hindarilah ya komalnya si Edis itu, karena dia tuh pinter menggiring opini, menggiring opini orang. Jadi akan lebih baik kalau kita menonton channel-channel muslim, komal-komal muslim sebagai pembelajaran. Aku kadang kan udah sepakatan kan, Karena berapa kali saya naik juga ya udah aku blokir malah. pertanyaannya ya itu aja untuk menggiring gitu. Kadang-kadang ada domba. Itu aja sih kalau Iya, kalau saya kira-kira ini Kanandar nih. Kanandar. Woi, gimana, sehat Kanandar? Alhamdulillah sehat. Ini si Edis ini bisa paham Bible nggak sih, Kanandar, si Edis Nggak ini? paham Bible ya. Nggak paham ya? Terus pahamnya apa dia? Dia Unitarian dia. Dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ada di video saya itu. Itu dulu mungkin. Ya, sekarang juga tetap begitu. Buktinya ketika membahas tentang ketuhanan dia selalu menghindar. Pokoknya benar dia itu tando, tanya doang. Kalau ditanya Bible-nya mana mampu untuk menjawab. Jadi dia fokusnya nyerang aja ya. Mm-mm. Yang penting memainkan kata, memelintir hadis gitu ya. Ya, betul. Dan kita menjawab itu eh, apapun jawaban kita itu tidak akan digubris kecuali jawaban yang sudah didikte sama dia. A, B. Nggak boleh kita menjelaskan sesuatu yang di luar A dan B. Oh, harus gimana dia ya Iya. jawabannya. Iya. Kalau iya A atau B. Jadi dia mendikte kita nih, nggak ada jawaban C, D antara A dan B. Nah itu kan bukan diskusi namanya. Kalau dia Pemaksaan. fokus cari ilmu, debat cari ilmu, apa fokus cari koin sih kalau saya di sini? Cari takjil. Takjil ya. Cari duit. Aduh, parah Nah, ya. kalau cari duit sih oke lah, itu hak dia ya. Tapi minimal objektif lah. Minimal kooperatif lah ketika diskusi. Bukan adu suara. Ketika kita menjawab, terus tuh belum selesai menjawab sudah digiring nih agar menjawab sesuai dengan kehendak dia, kan nggak bisa. Yang namanya bertanya ya harus ada jawaban yang sesuai dengan fakta dan realita dari pertanyaan itu, bukan kita disuruh menjawab sesuatu yang menurut dia benar atau menurut dia sesuai dengan kehendak dia, kan nggak bisa. Terakhir sama Bang Nanda debat membahas masalah apa, Bang Nanda? Yesus kawin nggak usah, Ada jawaban dari dia. kan sudah saya bilang dia tuh nggak ngerti apa-apa tentang Bible. Yang dibahas perkawinan Yesus. Temanya Mohon maaf. perkawinan Yesus. Temanya perkawinan Yesus, yang dibahas Al-Quran atau Bible yang asli, kan Nggak nyambung. Ya? kabrul gitu kan. Makanya saya nggak lari dari topik. Temanya perkawinan Yesus ya bahasannya perkawinan Yesus. Ini tema perkawinan Yesus, bahasanya malah ke Al-Quran atau Bible yang palsu. Nah, menurut Kang Nandar, dari semua debater oten yang emang benar-benar berilmu, ada nggak menurut Bang Nandar? Harus berpikir keras sih sebentar ya. Debater oten yang Bang Nandar kan dari tahun 2009 ya, debat di FB ya. itu, ya. 2009 benar. Debater Kristen yang berilmu siapa ya? Pep Duran. Enggak. Siapa ya?
Ka- Siapa yang nggak yang berilmu? Yang berilmu ya masuk Islam, Bang. Lamsen bako. Enggak, yang apa namanya? Ulet, bukan ulet ya disebutnya, susah lah untuk dilawan lah. Jason paling. Gini, Bang. Aku teringat dengan sebuah pepatah. Ya, sepanjang apapun deretan gelar akademi seseorang, otomatis kalau deretannya gelar akademisnya banyak, pinter kan? Ya, Sepanjang apapun deretan gelar akademi seseorang, selama dia mempertahankan ketidakbenaran, maka dia akan bodoh. Ya, akan bodoh karena ilmunya. Tetapi sebodoh apapun muslim, selama dia memperjuangkan kebenaran Islam, maka dia akan pintar. Contoh, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. 3. Islam 1 tambah 1 tambah 1 3. 3. Otan 1 tambah 1 tambah 1. 1. Nah itu bener kan, sepanjang apapun deretan gelar akademi seseorang, selama dia otan ya pasti botol. Karena ada profesor yang bilang itu. Profesor siapa namanya itu ya? Itu yang ngomong itu si ini Melatok. Bukan. Ada profesor yang mengatakan Making gadas. kan gini loh, yang diksinya itu gini. Apa ya? Intinya kalau nggak punya otak itu oten gitu loh. Apa sih apa ya? Ya ngeyel terus apa namanya ngotot. Dia tidak akan mungkin menjadi manusia bodoh kecuali dia adalah otan itu loh. Profesor siapa ya? Bukan orang Indonesia sih, orang Inggris atau orang mana? Saya belum pernah dengar tuh kalau itu tuh. Ada sih saya cari dulu nanti deh. Intinya begitu kan, kalau susah dihadapi siapa ya? Soalnya gini, sejauh ini saya kan diskusi sama Oten nggak ada loh yang mereka pakai Ibrani, Yunani. Jadi selama mereka masih menggunakan terjemahan, saya belum merasa apa ya, kewalahan gitu. Kecuali dia sudah pinter bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik, bisa bahasa Yunani, ini akan menjadi tantangan baru. Mungkin akan sulit kita untuk menjatuhkan dia lah. Ini sekarang siapa saya tanya? Debater Otan yang menguasai original teks dari Bible siapa? Rita Wahyu paling, tapi bukan debater kalau dia. Iya, makanya kalau bertanya adakah debater Kristen yang susah untuk dikalahkan, belum ada. Kenapa? Selama ini standar mereka masih terjemahan. Coba sekarang debater siapa coba? Coba dicari, nggak ada kan? Nggak ada, Bambang Nursena bukan debater. Iya, pemandu wisata dia. Iya, pemandu wisata. Nggak ada sih. Iya nggak ada. Esa Soru debatnya pilih-pilih ya. Iya. Nggak bakal berani debat sama Bang Nandar, Ustadz Wapi, Guru Najuma ya. Berani dia milih-milih. Soalnya taruhannya malu bang, apalagi dia dokter. Iya, jemaatnya bisa bubar ya. Loh sekarang dia dokter loh. Kalau kita mau pamer-pamer, Anda dokter loh. Sekolah tinggi teologi strata pertama Anda sudah lewati. Strata kedua Anda sudah lewati. Dokter Anda sudah lewati. Baca ini. Bahasa Ibrani. Oh, kalau dibaca dia nggak bisa. Malu bang. Terus saya jadi dokter ngapain aja? Coba ayo. Malu apa enggak tuh? Saya sarjana hukum loh. Muslim. Harusnya Anda lebih menguasai kitab Anda daripada saya. Iya, karena Bang Nandar sekolahnya fokus ke hukum kan. Iya, kalau dia kan fokus ke Teologi. Kristen Iya. lagi dokter. Ayo, udah gini aja. Kalau Ibrani nggak usah lah, Yunani. Dia nggak bisa baca, malu. Aramaik nih, Aramaik. Coba baca Aramaik. Anda katanya cinta Yesus. Ini yang Aramaik itu bahasa Yesus nih. Oh malu bang, makanya dia pilih-pilih. Bang Nandar pernah nggak, kan Bang Nandar nguasai bahasa Aramaik, Yunani sama Ibrani. Pernah nggak debat sama Oten menggunakan 3 bahasa itu? Ya kalau debat saya kan selalu menggunakan 3 data itu. Enggak, Otennya, Nggak Kristennya. ada, makanya aku tadi bilang sejauh ini aku belum pernah menemukan debater Oten yang apa ya, yang sekufu gitu loh.
yang selevel gitu loh. Paling tidak dia ngerti, aku ngerti gitu. Nggak ada. Sekarang siapa coba? Emang nggak ada ya? Loh, iya, makanya kalau ditanya ada nggak debater oten yang ilmunya bagus atau kita merasa keteteran, siapa? Itu terjemahan Bible sama original text-nya banyak yang kontradiksi nggak Bang Nandar? Jangan tanya saya, tanya aja si Joshua Tewu. 6.645 ayat. Wih, 6.000. banyak juga ya. Iya. Itu berarti asli bikinan LAI kalau gitu ya. Mm-mm. Oh, berarti itu firman LAI bukan firman dari Tuhan itu ya. Begitu. Oke, kalau gitu Bang Nandar, makasih banyak Bang Nandar. Sehat selalu Bang Nandar, Kak Ade. Ya, Sehat selalu, mantap. Ini di mana ini?